Halo guys, selamat datang lagi di channel Aramologi. Kali ini saya ingin ngebahas saham-saham yang ada sentimen ya terhadap pemilu terkait dengan hasil quick count mungkin dari kubu 02 yaitu Pak Prabowo. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin menyimak gitu saham-saham mana nih yang terbang, saham-saham mana nih yang turun. Oke, kali ini kita coba untuk mungkin ngebedah beberapa saham gitu ya. Tapi perlu diingat gitu ya, tapi perlu diingat bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual saham ya. Jadi teman-teman biasakan menggunakan trading plan sendiri dan jangan bergantung dengan analisa orang lain ya. Biasakan menggunakan analisa mandiri. Oke, kita langsung aja saham yang pertama yang saya amati ya di tanggal 15 Februari ini. Yang pertama yaitu ada PTPP. Nah, PTPP itu ada sentimen positif ya terhadap pergerakan saham hari ini di tanggal 15 ya. Kalau lihat dari grafiknya atau candlenya, ya lihat aja di sini dia ada kenaikan 25% ya, 24,44%. Dan teman-teman lihat di sini ya, sebelumnya juga hijau, jadi ini ada sentimen positif ya. PTPP itu sebagaimana kita tahu, PTPP ini yang di apa ya didelegasikan oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek IKN ya, salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek IKN. Coba kita lihat benar atau tidak. PTPP IKN ya, benar ya. Jadi PTPP ini ada ini ya, ada proyek di IKN ini itu senilai 3 triliun rupiah gitu ya. Jadi kemungkinan kemungkinan ya kemungkinan market menebaknya proyek IKN akan berlanjut sehingga PTPP sahamnya ikut naik. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari TA-nya, technical analysisnya, di sini MACD-nya sudah golden cross ya. Di sini RSI-nya juga trennya bagus, bullish. Dan di sini RSI stokastik RSI-nya hampir jenuh beli ya. Jadi teman-teman mungkin ini masih bisa naik untuk scalping ya. Besok masih bisa naik tanggal 16 ya, besok tanggal 16. Mungkin targetnya ada di sini teman-teman ya. Mungkin targetnya ada di sekitaran sini ya karena di sini dia membentuk resisten gitu ya. Mungkin targetnya ada di sekitaran sini gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih memegang saham PTPP nih ada target price-nya ya, target harganya ada di 599 sampai 630 ya. Itu udah target terdekat ya. Gitu, target terdekat di resistnya. Dan untuk bandarmologinya coba kita lihat terlebih dahulu. Bandarmologinya hari ini banyak yang akum ya. Banyak yang akumulasi. Dan top one-nya ada CP ya, akumulasi di harga 551. Artinya kemungkinan besar masih bisa di markup gitu ya. AK di 519 dan KZ di 538. Oke, itu yang pertama dari PTPP. PTPP memegang proyek IKN ya. Nah, yang kedua itu ada PPRE ya. PPRE. PPRE. Nah, apa PPRE juga memiliki sentimen positif ya hari ini di tanggal 15 Februari ya seiring dengan informasi hasil quick count ya yang 02 unggul untuk sementara waktu gitu ya. Ya kita doakan siapapun yang menjadi presidennya nanti ya kita doakan perekonomian tetap baik-baik aja gitu ya. Sehingga kita bisa tetap
cuan dari pasar modal atau saham. Ya, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, walaupun ya sepanjang beberapa bulan ini terlihatnya di sini adalah sideways ya teman-teman ya. Ya, kurang lebihnya sideways ya. Jadi ya cukup menarik untuk melihat pergerakan saham ini untuk besok hari gitu ya. Dan target terdekatnya ada di sekitaran sini teman-teman. Ya, ada di sekitaran sini kemungkinan ya. Saya tarik aja sini. Ini target terdekatnya ya teman-teman ya. Karena ada resist di sini teman-teman. Ada di 110 119 ya, sampai 123 ya. Target terdekatnya ada di 119 sampai 123. Tapi ingat, trading sesuai plan masing-masing ya, manajemen risikonya diatur, jangan jangan apa? Jangan mudah mengikuti gitu ya. Trading plan orang harus dengan trading plan sendiri. Oke, yang selanjutnya selain PPRE itu ada Mari ya, Mari yang memiliki sentimen positif. Nah, Mari ini Mahaka Radio. Mahaka Radio ini punyanya Pak ET. Ya, Mahaka Radio ini punyanya Pak ET, Pak Erick Thohir. Sebagaimana kita tahu, Pak Erick Thohir ini merapat ke kubu 02. Sehingga ya, tahu sendiri market ya, kalau ada apa sentimen sedikit gitu ya, rumor sedikit dia akan dibawa terbang, dibawa naik. Nah, ini terbukti hari ini dia dibawa naik ya. Kisaran kurang lebih 8% ya dia naiknya. Tapi coba kita ukur ya. Kenaikannya ini kurang lebih di awal gitu ya atau sepanjang hari itu menyentuh 16% ya teman-teman ya. Menyentuh 16% lalu banyak tekanan jual sehingga dia cukup dia dicukupkan sampai 8% aja. Dan saya belum bisa ini ya merekomendasikan untuk saham ini karena tekanan jualnya begitu tinggi meskipun di sini secara technical analysis masih menggiurkan ya, masih menarik lah ya. Namun di sisi bandarmologi ya kita lihat ya gitu atau di broksumnya ya teman-teman hari ini lihat ini nggak banyak berubah ya, masih masih imbang, netral, tidak ada yang big distribution ya. Jadi bolehlah kalau mau teman-teman mau jadikan watchlist ini boleh gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak dulu deh gitu ya. Ini menarik ya, menariknya karena ini ada sentimen aja gitu. Karena ada sentimen pasca pengumuman quick count pemilu ya sehingga dia dibawa naik. Oke, yang selanjutnya ada saham Humi. Menarik ya, Humi. Nah, yang tadinya downtrend gitu ya. Yang tadinya downtrend parah gitu, tiba-tiba jelek ya, tiba-tiba langsung hijau, langsung naik ya. Meskipun MACD di sini belum golden cross ya teman-teman ya, karena ini memang sentimen aja gitu ya, pasca pengumuman quick count kemarin. Dan kenaikannya udah lumayan ya hari ini gitu ya, meskipun secara broksum dia tidak ada big akumulasi maupun tidak ada big distribusi. Jadi ini masih bisa saya rekomendasikan ya. Mungkin target terdekatnya ada di sekitar sini ya teman-teman ya. Ada di sekitar sini ya. Gitu ya. Jadi kemungkinan di 84 teman-teman. Ya. Ada di 84 target terdekatnya. Tapi ingat trading sesuai plan masing-masing. Ya, jangan terpengaruh oleh analisa orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir ada sudah jelas
Oh iya, tadi Humi ini kenapa bisa ada sentimen positif dengan Humi? Ya, kita lihat dulu pemiliknya siapa nih ya. Sudah jelas, emiten Tommy Soeharto Humi ya, disuspensi bursa itu yang lalu. Ya, tapi Humi ini ternyata punya dari keluarga Tommy Soeharto. Yang mana kita tahu Tommy Soeharto ya kemarin pas apa deklarasi kemenangan kan, mantan istrinya Pak Prabowo disebutkan, ya mungkin efek sentimen dari situ ya. Teman-teman perlu ketahui itu. Oke, yang terakhir ada Adi. Ya, ini BUMN juga. Ini udah jelas ya teman-teman ya. Dari beberapa bulan yang lalu ini dibawa apa? Bearish gitu ya. Ini turun, turun cukup dalam gitu. Tapi di hari ini dia berhasil naik cukup signifikan ya. 20%. Naik cukup signifikan. Kita lihat technical analisisnya ini masih oke, MACD-nya, stokastiknya masih oke, belum overbought dan RSI-nya masih cukup oke. Ini masih bisa saya rekomendasikan teman-teman silakan dijadikan watchlist. Lalu untuk Broksumnya teman-teman bisa lihat meskipun di sini ada apa distribusi besar gitu ya. Siapa nih yang distribusi? Nah, distribusi oleh BBGR NI gitu ya. Dijual di harganya 328, 337, 344. Lalu yang menampung siapa? Ada YP, PD, CP, Excel ya. Mereka ini yang menampung dan kemungkinan besar ya di 340 otomatis ini akan di markup terlebih dahulu teman-teman kemungkinan ya di situ. Lalu untuk targetnya di mana? Target terdekatnya ada di sekitar sini ya. Targetnya ada di sekitar sini. Ya. Ada di 38 enam ya teman-teman ya. 386. Jadi bagi teman-teman yang masih memegang saham ADI, ADHI, ya silakan dibuat plannya terlebih dahulu ya. Di apa take profit di angka berapa maupun stop loss di angka berapa. Jangan terpengaruh rekomendasi dari orang. Dan ADI ini ya, kalau kita lihat, ya, di IKN. Ya, ADI ini juga memegang ya menyelesaikan pembangunan sebanyak 22 tower di IKN. Jadi peranan Adi ini juga penting di IKN sehingga ya kita tahu lah ya kan karena memang dari apa dari kubu 02 gitu menyatakan bahwa ada keberlanjutan program visi misinya dari Pak Jokowi sehingga ini mempunyai sentimen positif gitu ya dari kubu Pak Prabowo gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya rekomendasikan ya analisa saya berdasarkan trading hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa selalu menggunakan trading plan pribadi masing-masing dan jangan mudah terpengaruh analisa orang. Biasakan analisa mandiri, itu jauh lebih baik ya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.